Nama saya Nathanael Dwi Arta dari kelas Sistem Informasi 2021 Universitas Duta Bangsa Surakarta. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS. Yang pertama, kita masuk ke sistem SPMB, SPMB mahasiswa. Jadi sistemnya calon mahasiswa baru akan membuat email yang nantinya jika email sudah diverifikasi, kemudian mahasiswa beralih ke sistem pembayaran. Sebelumnya masuk ke formulir pendaftaran dahulu seperti ini. Jadi ini mahasiswa masuk ke sistem mahasiswa, kemudian masuk ke formulir pendaftaran. Ini sebelumnya sudah disimpan ke database, berhasil simpan. Selanjutnya kemudian masuk ke bagian pembayaran. Akan saya jelaskan di workflow-nya. Jadi setelah calon mahasiswa membuat akun, nanti akan diverifikasi melalui email. Setelah verifikasi email, nanti mahasiswa login. Setelah itu mahasiswa masuk ke formulir pendaftaran. Setelah masuk ke formulir pendaftaran, kemudian mahasiswa melakukan pendaftaran, biaya pendaftaran. Setelah biaya pendaftaran selesai, ke verifikasi, kemudian ke seleksi pendaftaran, terus kemudian status mahasiswa akan diupdate oleh pegawai apakah berhasil masuk atau tidak. Seperti ini formulir pendaftarannya. Seperti ini. Tadi masuk ke pembayaran sini. Kemudian ini SPMB-nya sudah jadi seperti ini. Kemudian masuk ke Simpek. Ini masuk ke Simpek. Tadi saya juga belum logout ternyata. Setelah masuk ke Simpek, kita akan disuguhkan seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Saya jelaskan Simpek, bagian Simpek sistem pegawai Simpek. Nah, ini workflow-nya seperti ini. Jadi ini admin dan pegawai, terus kemudian data pegawai, jabatan dan lain-lain. Terus kemudian data masuk melalui database, terus kemudian data keluar lagi melalui database. Jadi admin atau pegawai di sini bertugas untuk mengupdate data atau menampilkan data yang ingin di-update sesuai dengan kondisi pada pegawai. Seperti ini tampilannya Simpek, jabatan, dashboard, pegawai, riwayat jabatan, dan lain-lain. Terus kemudian kita masuk ke sistem keuangan. Sistem keuangan ini workflow-nya seperti ini. Jadi ini biasanya digunakan kalau mahasiswa udah masuk jadi mahasiswa tetap. Jadi ini mahasiswa
mahasiswa memilih pembayaran, invoice, biasanya semesteran dan lain-lain. Kemudian bagian keuangan mengkonfirmasi, invoice diturunkan, terus kemudian bagian invoice mengirim data ke database ke konfirmasi pembayaran ini. Setelah konfirmasi pembayaran, mahasiswa membayar. Setelah mahasiswa membayar, kemudian Mitrans masuk ke Mitrans, kemudian selesai, mahasiswa mendapatkan update data mahasiswa terbaru seperti ini. Ini workflow CQ. Jadi seperti ini invoice Mitrans. Terus kemudian ada Mitrans, ini workflow Mitrans. Seperti ini. Jadi ini admin sistem keuangan mengirimkan data ke bagian pembayaran, kemudian bagian pembayaran mengirimkan ke bagian keuangan atau bank. Biasanya kalau mahasiswa UTB melalui BTN seperti itu. Kemudian bagian keuangan mengkonfirmasi pengiriman data ke bagian pembayaran lagi, terus kemudian konfirmasi diterima oleh admin CQ. Itu yang bagian Mitrans. Seperti ini. Your transaction is being processed. Terus ke bagian siakat. Nah, siakat ini biasanya kalau mahasiswa sudah semesteran, ini admin, kemudian admin melakukan curut data ke bagian data mahasiswa, program, angkatan, dan lain-lain, masuk ke database, bukan database sih, ini ke pihak yang ketiga, dan lain-lain untuk mengupdate. Setelah disimpan datanya, kemudian aplikasi pihak ketiga, sistem neofeedernya ini akan mengembalikan lagi ke pihak layanan ketiga, entah ini website apapun itu, terserah. Biasanya saya juga kurang tahu UTB makanya yang mana. Terus kemudian kalau UTB biasanya ke BTN, terus dikirim ke email, terus kemudian data mahasiswa diupdate melalui admin. Seperti ini sistem siakat. Terus kemudian masuk ke neofeeder. Jadi neofeeder ini adalah sistem pengolahan kayak sistem untuk perguruan tinggi yang digunakan untuk mengupdate atau menyelaraskan data dari sistem yang resmi, entah dari kampusnya sendiri atau bukan. Biasanya langsung ke database yang kayak database resmi. Kalau setiap mahasiswa tercatat namanya dan NIM-nya di database yang resmi milik pemerintah. Ini layanan pihak ketiga. Ini sistem pendidikan kampus mengirimkan data ke layanan pihak ketiga. Layanan pihak ketiga mengirimkan datanya ke neofeeder. Kemudian neofeeder mengupdate datanya sesuai dengan yang dikirimkan oleh pihak kampus. Seperti itu. Kemudian ada sistem integrasi sistem korporasinya. Jadi di sini sistem SPMB, ada sistem siakat, keuangan, CQ, terus kemudian sistem pegawai dan pembayaran, neofeeder dan Mitrans. Jadi yang dibuat di sini adalah sistem SPMB ini menggunakan Laravel, sistem siakat ini menggunakan kemarin JS Express JS. Terus kemudian sistem CQ ini sistem keuangan ini juga menggunakan Express.js, dan
Simpek ini kemarin Simpek sama seperti SPMB menggunakan Laravel. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Seperti ini dan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan seperti itu. Terima kasih.